seorang hamba yang hartanya tidak pernah hilang, hartanya tidak pernah berkurang. Nah, artinya orang yang tidak pernah diuji dengan kefakiran atau ekonominya sakit, ini ujar Nabi tidak ada kebaikan pada orang itu. Berarti sebaliknya, orang yang sedang diuji oleh Allah dengan harta, artinya hartanya berkurang, bendanya hilang, nah, berarti di sini ada kebaikan yang sudah Allah Ta'ala siapkan. Tinggal kita yang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kita berbaik sangka, lalu kita berdoa. Jangan menggerunung. Kalau kita menggerunung, ini sama kita menyalahkan takdir Allah. Karena yang hakikat yang maulah harta kita berkurang, benda kita hilang, hakikatnya itu adalah Allah. Kalau kita menggerunung, apalagi kada terima, artinya kita kada terima dan protes lawan Allah Ta'ala. Lalu ada kebaikan yang kedua kita disuruh berdoa. Nah, doanya Allahumma jurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang sedang ulun alami. Wa khlufni khairan minha, dan ulun minta gantiakan dengan yang lebih baik daripada yang hilang tadi. Amunnya hilang 100.000, minta gantiakan 100 juta. Yang apa jangan alasan. Amunnya diberi Allah Ta'ala 50 juta, kan alhamdulillah setengah tuh. Amunnya hilang 100.000, minta ganti tengah 200. Ujungannya sedikit. Jadi dua kebaikan yang kita dapatkan, satu musibah tadi kita disuruh bersabar, ada pahalanya. Yang kedua kita disuruh berdoa, minta ganti yang lebih baik. Hilang sandal, minta lawan Allah. Ya Allah, udah minta sepatu. Ya Allah. Hilang kendaraan, ya Allah, udah hendak minta mobil. Ini berdoa, ya Allah, ulun hilang kendaraan, minta kendaraan pulang. Ya, kendaraan aja dapatnya. Nah, kayak semalam ulun kisahkan seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ulun sedih. Nah, kenapa ujar Nabi? Laki ulun meninggal. Laki meninggal, ulun sedih benar hati ulun ini. Nah, rupanya lakinya ini baik selama hidup. Nah, makanya pas laki meninggal, bini sedih. Ini ada laki meninggal, bini hibung. Kenapa? Karena lakinya kada lambat, sedikit mau lahkan teh mememai. Kada lambat, sedikit mau menyiapkan nasi di piring mememai. Nah, ini kematian laki diharapkan oleh seorang istri. Ini bininya, wahai Rasulullah, ulun sedih, laki ulun meninggal. Nah, lalu dilajari Nabi doa tadi, Allahumma jurni fi musibati wa khulufni khairan minha. Gantiakan ulun dengan yang lebih baik. Oh, ternyata Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ternyata Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah untuk menikahi perempuan tadi, jadi bini Nabi. Dan bini Nabi itu kuitan kita seberataan. Banyak pada ujungannya.
wala yasqimu wala yasqamu jismuh, dan kada pernah garing. Ini kan orang dapat musibah ini pilihannya dua aja, baik seberataan. Yang mau ulah kada baik itu kita bersangka buruk berdulu. Orang yang dapat musibah itu pilihannya dua dan kedua-duanya baik. Satu, ada orang yang diberikan Allah Ta'ala musibah. Musibahnya ini bisa di harta, musibahnya ini bisa di penyakit, musibahnya ini bisa juga disambati orang, itu musibah juga. Pilihannya dua aja. Satu, imma itu menjadi kafarat dosa-dosa kita, artinya sebagai penghapus dosa. Yang kedua, mungkin Allah Ta'ala sedang mempersiapkan tempat yang derajat yang tinggi di dalam surga. Kedua-duanya bagus. Asal tadi apa? Berbaik sangka, lawan sabar. Sabar, berbaik sangka, lawan Allah. Yang tenang hati. Namunnya hati kita ini sangka baik, kalau selalu Allah Ta'ala itu nyaman hati, tenang pikiran. Nah, ada kisah, dikisahkan ada orang berdua munjun. Kisah punjunan nih, tapi zaman bahari, punjunan ini dari bahari zaman Firaun sudah ada. Amaleh. Nama pian ini siapa? Yang panjang, yang nama panjang pian siapa? Muhammad Saleh. Ada Satrani, ada ujung-ujungnya adalah Yusran Kedila. Kadulun Jumat tadi melihat di Masjid Miftahul Ihsan itu ada Haji Dr. Andes Muhammad Saleh Yusran kan? Ya sudah. Ulun kira pian di depan di situ. Lainlah. Nah itu ulun baik sangka sudah. Baik pulang. Nah kita ke kisah pengunjung tadi. Nah jadi si pengunjungan ini seikung orang kafir, seikung orang Islam. Jadi munjun diimbai dari beisukan sampai sore. Orang kafir ini nyata sudah ada penyembahyang. Orang kafir ini saban kali menimbai tantangan, langsung menjujut, sisit dapat, timbai pulang, sisit pulang, dapat pulang. Orang Islam, ya saya kawan nih, orang Islam nih, dari beisukan sampai anak maghrib, pengunjungnya itu tahu juga rasanya sembahyang kata. Dari beisukan sampai anak maghrib sekali aja, seikungnya dapat. Itu imbah diangkat, disisit, diangkat, hendak ditangkap, sekalinya melacong. Ulang deh. Lalu si kafir ini boleh inya hibak, kindai bakul itu hibak. Yang orang Islam ini munjun zong tadi, ada dapat sama sekali. Itu pertaruhan harga diri padahal. Munjun kada dapat itu harga diri. Nah, di rumah pacangan di Hawaii bini. Jadi malaikat yang mewakili kita ini kan ada malaikat yang mewakili, namanya malaikat muwakkal. Belum ada yang ada seberatan, ada malaikat muwakkal di awak kita ini. Jadi malaikat tadi naik ke atas langit melapor lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ini hamba pian orang kafir mau unjun dari besukan hibak bakul beli ke rumah, sisit harus. Tapi ini kenapa hamba pian yang beriman mau unjun beimbai, tapi kada pian bari seikung pun iwak.
bulik kosong bakul. Nah, setelah itu di dalam riwayat itu Allah Ta'ala bukakan tirainya. Nah, Allah Ta'ala bukakan. Sekalinya malaikat tadi melihat bahwa orang beriman yang maunjun kada sing dapatan tadi, gantiannya Allah Ta'ala berikan istana di dalam surga. Pian iwak aja kada dapat istana dalam surga. Asal sabar. Nah, sedangkan orang kafir yang Allah Ta'ala beri iwak sing banyakan tadi, setelah dibukakan Allah kepada malaikat muwakkal itu, ternyata Allah Ta'ala sudah menyiapkan tempat di dalam neraka. Lalu ujar malaikat tadi mengucap, ya Allah, padahal kada sepadan ujian yang pian bari biasan orang beriman ini, tapi pian siap akan balasan sing danalan. Dan padahal kada sepadan pemberian pian yang pian berikan kepada orang kafir ini, tapi pian membalas menyiapkan siksa api neraka yang sangat pedih. Artinya apa? Di dalam riwayat ini memadahi kita seberataan bahwa di balik skenario Allah Ta'ala, di balik aturan Allah Ta'ala di dalam kehidupan kita ini, ada sesuatu yang sangat indah yang Allah tutupi dari pandangan kita, tapi hanya bisa dirasakan oleh mata batin atau mata hati kita. Isyaratnya apa? Husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan artinya apa? Artinya di balik ujian itu, di balik musibah, di balik cobaan yang Allah beri, nah itu Allah sudah mempersiapkan balasan yang di luar dari dugaan kita. Bahkan kan Nabi itu sudah berucap, punya Nabi, sesungguhnya seorang hamba apabila ditimpa dengan penyakit, orang ini Tuhan garing, sesungguhnya Allah sedang ingin menyampaikan hamba tadi kepada derajatnya di dalam surga yang tidak mampu dicapainya dengan amal. Pahamlah, kata pahamlah, belum mau berkalap dulu. Kalau semingguan hidung kena sandak jadi bahulik dari Jakarta semalam tuh pilek. Nah, sampai mana tadi? Ya, sampai yang kada paham tadi. Sesungguhnya seorang hamba kata Allah, apabila memberikan sebuah penyakit musibah kepada hambanya, sesungguhnya Allah ingin menyampaikan hamba tadi kepada satu derajat di dalam surga, yang mana derajat tadi tidak dapat dicapainya dengan amal. Artinya takdir kita ini masuk surga, surganya tingkatan kelima, tapi ibadah kita ini masih ibadah ahli surga tingkatan pertama. Kenapa? Amal kita kada cukup sampai kelima itu. Lalu nangke apa Allah Ta'ala hendak menyampaikan supaya hamba tadi bisa masuk ke dalam surga tingkatan kelima, sedangkan amalnya kada cukup sampai di tingkat satu aja. Allah tambali kekurangannya tadi dengan penyakit. Artinya penyakit tadi menjadi pengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kembali syaratnya apa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
Sayyidina Abu Bakar ini Sidin pernah mendengar satu ayat. Bunyi ayatnya, "May ya'mal su'an yujza bihi." Barang siapa melakukan satu kejahatan, barang siapa melakukan sebuah dosa, pasti orang itu akan dibalas atas dosanya, pasti akan disiksa. Ini satu kesalahan aja masih satu dosa. Barang siapa melakukan satu dosa, pasti orang itu, ujar Allah, akan dibalas atas dosanya. Mendengar ayat ini, lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang kepada Rasulullah dalam keadaan takutan. Ujar Sayyidina Abu Bakar, "Ya Rasulullah, apakah semua kami ini akan dibalas oleh Allah, akan disiksa oleh Allah?" Lalu apa ujar Nabi? Pesan dari situ, pesan dari anak siapa? Oh. Wahai Rasulullah, apakah setiap orang yang melakukan dosa dan kesalahan akan disiksa oleh Allah Ta'ala? Iya, ujar Nabi. Lalu kami ini, wahai Rasulullah, pacaran disiksa kah sabarataan? Nah, karena kita ini kan sabarataan pasti pernah tergawi dosa, pasti. Dari yang bolang paling gandal sampai kada bolang, itu pasti pernah melakukan dosa. Nah, cuman kita ini masih ditutupi Allah Ta'ala. Itu benar ya? Amunnya dibuka oleh Allah Ta'ala sama pian, nah udah ini masih bagus lagi. Nah, pakai baju henyar. Itu para penulang. Ya, sorban masih buruk lagi. Masih kelihatan bagus kan orang pakai baju, masih ditutupi pakaian. Kita ini amunnya ditampilkan Allah Ta'ala isi parut. Bini yang pada sayang lontian gen kadapun guring dihiga. Kalau Allah Ta'ala bukakan isi parut kita itu diperlihatkan oleh Allah. Lalu kenapa orang masih banyak ketujuh lawan kita, senang lawan kita? Karena memang Allah masih menutupi segala dosa dan kesalahan kita dengan sifat keindahan Allah. Nah, kita ini seberataan, wahai Rasulullah, kami ini pacangan disiksa Allah Ta'ala ke atas dosa kesalahan kami. Ini Sayyidina Abu Bakar yang berucap. Orang yang surganya sudah dijamin oleh Allah masih takutan dengan dosa. Lalu jawaban Nabi apa? Ujar Nabi, "Alasta tamrat? Bukankah kamu pernah sakit?" Barangkali sakitnya sakit gigi kah? Sakit mata kah? Tangannya cacar kah? Misalnya sakit parut kah? Alasta tamrat, bukankah kamu pernah sakit, ujar Rasulullah? Wa alaysa yusibukal adha, bukankah kamu pernah ditimpa sesuatu yang tidak kamu senangi? Lagi berjalan sakadinya terjajak papaci di batis luka batis. Lagi hendak masuk ke rumah sakadinya tersepak biding rumah luka batis. Lagi berkendaraan sakadinya rabah, ya kalau lingsap batis. Alaysa yusibuka adha, bukankah kamu pernah ditimpa sesuatu yang tidak kamu senangi? Wa alaysa tansab, bukankah kamu pernah lelah, wahai Abu Bakar? Pian uyuh mencari nafkah, biasan anak dan bini. Setiap lelah yang pian dapatkan, itu ditanya oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah
Apa ujar Nabi? Alaisa tansab, bukankah kamu pernah lelah dalam mencari nafkah? Alaisa tahzan, bukankah kamu pernah bersedih? Bersedih ini macam-macam, dia ada kendaraan hilang tadi, ada anak meninggal, ada laki meninggal, yang laki ada yang bini meninggal. Bukankah kamu pernah sedih? Lalu apa ujar Nabi? Fahada mimma tujzauna bihi. Maka semua ini adalah balasan atas dosa yang kamu lakukan. Artinya apa itu? Menjadi kafarat, penghapus dosa. Dan Allah akramu min ayyu'adziba abdahu thaniyan. Allah Ta'ala itu maha mulia, dan Allah tidak mungkin mengazab, mensiksa hambanya sampai 2 kali. Allah itu terlalu baik, dan Allah tidak mungkin menyiksa hambanya sampai 2 kali. Artinya apa? Kalau sudah dibalas, dibayar di dunia dengan sakit tadi, dengan kesedihan tadi, dengan kelelahan tadi, itulah sudah balasan-balasan kesalahan kita, sehingga di akhirat tidak ada lagi yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sama kita kan di masyarakat ini macam-macam. Di masyarakat ini kita macam-macam, ujian di dalam hidup, ujian di dalam masyarakat. Terkadang kita dapat tetangga yang baik, alhamdulillah. Tapi kada seberataan hati manusia itu sama. Dan kita tidak boleh juga menyamakan manusia. Terkadang kan kita ini hendak memaksa manusia itu sama dengan kita, ada kawan. Melihat orang ketujuh memusuhi atau ketujuh menyambati ini jadi manusia ini dasar kada baik, jakanya orang ini nang kaya tetangga di sebelah itu nah bagus benar. Kita terkadang memaksakan nang kaya itu kata kawan. Terkadang kita dapat tetangga yang kada baik, ketujuh menyambati, ketujuh menggibah. Ini kan ujian. Maka ujar Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah, apa pesan Allah? Wasbir ala ma yaqulun. Wahai Muhammad, bersabarlah atas ucapan mereka. Wahai Muhammad, bersabarlah atas cacian, hinaan mereka. Sabar aja, jangan dibalas. Jangan dibalas. Wasabbih bihamdi rabbik. Tetaplah bertasbih memuji Tuhanmu. Nah, ini kan Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah jangan dibalas, tapi cukup bawa bertasbih. Karena kalau kita kada sabar dengan ucapan orang lalu kita lawan nih. Nah, ini kita terkadang punya sudah membalas bisa berlebihan. Nah, malah di sini kita yang akan rugi 2 kali. 1, kita pahala sabar kada dapat. Yang kedua malah kita mengucap lebihan menyambati. Nah, dosanya lebih ganda. Maka ujar Allah Ta'ala, wasbir ala ma yaqulun, tahani lidahmu wahai Muhammad, tenangkan jiwamu, sabar atas ucapan cacian mereka. Wasabbih bihamdi rabbik, tetaplah bertasbih memuji Tuhanmu. Ya kalau kita ini menjaga muntung orang ada kawan. Ya bahkan biar seharian jagai muntung tetangga kan jagai 24 jam. Kada cukup waktunya kita bagawi kada kawal lagi, makan kada sawat lagi, mendidik anak kada kawal lagi. Kenapa sibuk menjaga muntung orang? Kita itu kan berharap muntung orang itu sama lawan muntung kita. Kita kada bisa menyambati kehendak kita, orang ini kada bisa menyambati juga. Kita kada kawan, kita kada kawan. Karena manusia ini bermacam-macam. Nah, karena kita kada tahu menjaga muntung orang, satu-satunya yang bisa kita jaga adalah tutup telinga kita. Ranai sudah. Ya, tutup telinga.
tapi dia tetap sakit hatinya. Itu wajar dia, manusia sakit hati. Kamu yang kada sakit hati itu robot. Robot itu menangis kada bisa, sakit hati kada bisa, itu robot. Namanya manusia itu wajar sakit hati. Rasulullah waktu anak sidin Ibrahim, Rasulullah itu waktu anak beliau yang bernama Ibrahim wafat, Nabi menangis. Waktu istri tercinta beliau wafat, Siti Khadijah, Rasulullah sangat sedih. Rasulullah sedih. Sampai-sampai tahun yang wafatnya Siti Khadijah pada saat itu disebut oleh Rasulullah sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Artinya kalau kita sedih, sakit hati, kecewa itu biasa dan manusiawi. Nah, tapi jangan dibiarkan. Harus kita bisai hati kita. Sama dengan kayak ini. Kita ini harus sabar kalau lah. Bukan berarti kita kada boleh menangis. Yang terjuduk kaku. Apa saja. Terpancar walau banyu mata. Titik banyu mata. Baduh dulu sejam 2 jam. Itu wajar. Kenapa? Manusiawi. Tapi apakah kita baduh sampai 2 bulan? Nah, ini namanya wajar. Artinya apa? Artinya di sini kita dituntut sabar, bukan berarti kita kalau boleh sedih silahkan sedih, karena kita manusiawi. Bahkan itu juga pernah dialami oleh manusia terbaik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pernah sahabat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat tadi datangi Nabi pada saat itu Rasulullah sedang istirahat di samping Ka'bah. Lalu sahabat tadi mengadu, ya Rasulullah, andai pian doakan orang-orang kafir inilah. Kami ini wahai Rasulullah harta habis sudah, harta kami diambil oleh orang kafir. Kerabat kami sudah ada yang dibunuh oleh orang kafir. Kami dicaci maki oleh orang kafir. Kami dihina oleh orang kafir. Wahai Rasulullah, doakan mereka agar binasa. Mendengar itu Nabi, pada saat itu Rasulullah lagi berangkat, langsung Nabi berunduk. Dan wajah Rasulullah langsung berubah jadi merah. Apa ujar Nabi berucap? Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian sungguh diuji dengan ujian yang jauh lebih berat dari yang kalian rasakan. Kalian hanya dicaci 1-2 tahun. Tuh lihat Nabi Nuh alaihi salam. Umur 950 tahun. Bayangkan pian selawas itu sidin maharib sambatan orang. Hanya sakit kepala seminggu, hidung behingusan seminggu, sudah baduh. Lihat Nabi Ayyub alaihi salam. Kenapa Nabi Ayyub sampai ditinggalkan bini? Nabi Ayyub itu sampai ditinggalkan anak cucu sidin. Nabi Ayyub itu penyakit sidin sampai sidin itu diusir dari kampung. Awak benana. Dalam riwayat itu ada memadai sampai baulat. Jadi sidin itu amunya berjalan itu terkena sinar matahari tembus. Saking awak sidin ini dagingnya itu sudah. Tapi Nabi Ayyub sedikit pun hanya berucap kepada Allah, Inni massaniyad durru, ya Allah ulun sedang sakit.
Nah kayaknya di sini, ya Allah, ulun sedang sakit. Padahal Allah tahu Nabi Ayub lagi sakit. Nah cuman Allah hendak mendengar pengaduan kita, ya Allah, ulun sedang sakit. Nabi Ayub kadang meminta sembuhkan penyakit ulun kadang. Di hari sedih. Kita pernah mendengar kisah Masyitah, tukang sisir Fir'aun yang digoreng hidup-hidup di dalam rinjing yang menggurak. Berminyak, rinjing itu berminyak, panas, digoreng hidup-hidup di dalam Masyitah, tukang sisir Fir'aun. Nabi Isa alaihissalam itu puluhan tahun. Nah umur Nabi Isa itu sekitar di bawah 40 tahun wafat. Nabi Isa itu disambat apa sih, Din? Anak haram. Padahal Nabi perempuan dan ibu beliau perempuan yang suci. Dan ujian yang paling berat itu adalah ketika kita difitnah dengan sesuatu yang seumur hidup kada pernah kita gauli. Lalu kita difitnah itu ujiannya benar-benar. Nah, makanya Nabi Isa itu kan termasuk Nabi Ulul Azmi, Nabi-Nabi pilihan dari sekian banyak Nabi. Ada 6 Nabi pilihan, Nabi Isa salah satunya. Kenapa? Karena ujian beliau sidin difitnah sesuatu yang seumur hidup kada pernah sidin gawi. Ya Allah. Ujian Nabi, apakah kalian tidak melihat bagaimana umat sebelum kalian itu disiksa, diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala? Ashabul Kahfi. Kenapa Ashabul Kahfi itu ujian, dia mempertahankan keimanan agama Allah Ta'ala, diuji, diusir, dikepung, dan hendak dibunuh. Sampai bersembunyi di dalam goa, saking lawasnya sampai terguring. Berapa ratus tahun? Berapa mendapat 50.000? Nah 10.000. Nah 1.000. Nah kenapa? 2.000-an. Nah dapat 50.000 lah. Berapa ratus tahun? Nah sini bayar sedang bayar 50.000. Hah? Siapa? PRT lah. Ya gasan wong Solo dua kotak. Berapa ratus tahun? Ya. Nah, 300 tahun kurang 350 tahun. 350 tahun sampai pas bangun Ashabul Kahfi itu kita bangun kelaparan. Pas kelaparan menggawil kawan dihike coba pangjar nih, ada terbawa duit di kantong, bawa ke pasar. Nukar apakah di pasar situ nukar makanan, imbah dibawa ke pasar sekalinya duit bahari yang dibawa. 350 tahun ujian orang ini manusia purba sih, kenapa duit bahari dibawanya? Nah, nangke apa ujian. Nabi Lut alaihissalam diuji oleh Allah, ujiannya lain orang jauh, bini sorangan ujiannya di dalam gitu. Si bini diuji dengan laki Fir'aun, bininya beriman, ujiannya di laki. Nabi Lut, Nabi ujiannya di bini. Rasulullah ujiannya di pahlawan Marina. Dan ujian kedua yang berat itu adalah ketika kita diuji dengan orang yang terdekat. Serba santuk, memaju salah, memundur salah, disikut Marina, ada disikut kita yang disikutnya.
Ujar Nabi, bukankah umat-umat sebelum kalian telah diuji oleh Allah dengan ujian-ujian yang jauh lebih berat, maka satu pilihannya sabar. Yang sabarnya, istilah sabar itulah ibarat tumbuhan yang pahit, tapi buahnya manis. Tumbuhan yang pahit tapi jadi obat. Contohnya apa? Penawar sampai itu pahit tapi jadi obat. Mengkudu itu kan nyaman tapi sehat. Nah, seperti itulah contoh perumpamaan kesabaran itu selalu baik asal kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah seorang nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar Nabi tadi, wahai Allah, ini ada hamba pian yang beriman, ketujuh beribadah, meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, ditinggalkannya seberataan, hidupnya ibadah terus. Tapi kenapa kada pernah pian berikan dunia, malah pian berikan bala, ujian dan musibah? Kenapa kada pian nyaman akan hamba tadi? Kenapa hidupnya kada pian sugihakan? Kenapa malah pian beri ujian terus lawan inya? Ujar Nabi tadi mengadu kepada Allah. Sedangkan ini, wahai Allah, ini hamba pian yang ketujuh maksiat, kada taat lawan pian, kada pernah beribadah, malah pian bukakan dan hamparkan kunci perbendaharaan dunia, pian sugihakan lawan inya. Orangnya penyembahyang kada. Dan malah orang itu kada pernah pian uji di dalam hidupnya, lancar terus usahanya, nyaman terus gawiannya, sehat terus badannya. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, lalu Allah ta'ala mewahyukan kepadanya. Apa ujar Allah? Innal ibada li wal bala'a li wa kullun yusabbihu bihamdi. Sesungguhnya hamba itu milikku, ujar Allah, dan ujian itu juga milikku, dan seluruh alam semesta ini bertasbih memujiku. Fayakunul mu'minu alaihi minadz dzunubi fa'azwi anhu dunya wa a'ridu lahul bala fayakunu kafaratan li dhunubihi hatta yalqani fa'ajziyahu bihasanati. Ujar Allah, kenapa aku tidak pernah membukakan pintu dunia kepada hambaku yang beriman ini? Malah aku berikan ujian demi ujian, cobaan yang bertubi-tubi di dalam kehidupannya. Karena kata Allah, hambaku yang beriman ini ada berisi dosa. Inya pernah tegawi maksiat. Lalu kata Allah, aku tutup pintu dunia tadi, aku berikan ujian supaya ujian tadi menghapus segala dosa-dosanya. Sehingga ketika dia berjumpa denganku di hari kiamat, tidak ada lagi dosa yang akan aku balas, malah seluruh amal kebaikannya lah itu yang hanya itu yang akan aku balas, ujar Allah. Jadi tidak lagi hitungan dosa, yang ada hitungan kebaikannya lagi. Nah, sehingga dengan itu pantas masuk surga.
Sedangkan hambaku yang kafir ini, kata Allah, ketujuh berbuat dosa dan kemaksiatan, jarang beribadah, kada penyembahyang, aku bukakan pintu dunia, tidak aku uji. Supaya apa? Karena dia selama di dunia mempunyai dosa dan kesalahan, supaya nanti di akhirat yang aku balas hanya dosanya saja, ya Allah. Kebaikannya kadida yang aku balas. Sehingga dari situ apa? Dari situ yang maka si hamba tadi akan pantas masuk ke dalam neraka. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hadis-hadis Rasulullah ini, riwayat-riwayat dan cerita-cerita ini mengingatkan kita dan mengajarkan kita semua untuk satu, berbaik sangka kepada Allah. Karena ujian apapun yang diaturkan oleh Allah, ujung-ujungnya pasti baik. Pilihannya cuma dua, derajat kita diangkat oleh Allah atau dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita harus bersabar. Karena sabar itu ibadah. Sepanjang kita bersabar, selawas apapun kita bersabar, semuanya dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bermanfaat, karena kehidupan kita itu kada lepas dari dua. Satu, entah kita diberi nikmat oleh Allah atau kita diberikan ujian oleh Allah. Tinggal kita menyikapi kedua hal tersebut dengan apa? Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan diselamatkan di akhirat, dan diberikan kesabaran untuk menjalani segala apapun yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berharap mudah-mudahan kehidupan kita ini selalu diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, Bian kalau ada pertanyaan masalah bulan Ramadan silahkan ditakunakan. Sekitar 5 menit. Kalau makanannya buka sahur dalam mulut, boleh kali telang. Iya. Jadi amunnya ada bakas makan sahur, ya kalau masih tersisa di muntung, nah itu bolehkah ditaguk? Itulah. Nah boleh. Nah, kalau yang di muntung ini masih banyak lagi, jangan ditaguk. Nah tapi amunnya sebiji aja nasinya tadi, ya ditaguk aja kan ada apa-apa. Atau misalnya imbah makan daging kesulitan, ya Allah, tetap makan ayam kesulitan, makanya biar namanya makan daging itu ulun ini mengingatkan namanya makan daging atau makan ayam itu jangan kada ingat tahun kuitan. Kamunya kada ingat tahun kuitan, biar kesulitan. Amunnya sedikit itu kada apa-apa. Misalnya sebilah dua bilah di sini di gigi itu kada apa-apa. Di mana? Di bibir kah? Oh, di atas itu. Itu dihitung. Berapa puting di atas, di kiri kanan enggak? Iya. 3. Ya 3 tuh banyak kalau lah. Jangan ditambah uang gitu. Ya kan panjang juga makan yang sedikit itu. Yang lain ada apa lagi? Yang anak buat akun silakan. Ada yang hendak ulun sampaikan sedikit, karena ini banyak pertanyaan di hampir di setiap pengajian. Misalnya ulun ini berzakat ujar,
Imbah itu hendak memberi kemenakan si cucu si nini berzakat, hendak memberi cucu, bolehlah. Biasanya kan kita ada 20.000, 10.000 seorang dijulungi tadi. Nah, atau angpau kan kita bahasanya angpau. Itu kalau itu zakat dan kemanakan kita itu kuitannya mampu, atau cucu kita tadi kuitannya mampu, maka itu pada sah zakatnya. Amunnya hendak memberi di luar duit zakat sedekah belain, misalnya zakat 5 juta, nah siapakan 500.000 dasar memberi kemanakan cucu tadi, itu kada sah kecuali bahilah. Bahilah itu ya tadi misalnya ulun berzakat misalnya 5 miliar. Zakatnya 5 miliar, berapa harta ulun tuh? Misalnya mudah-mudahan ada duitnya. Mau ada pirun dari 100 juta orang. Nah, jadi ulun datang ke wadah Madani ini, tuan guru misalnya datang ulun ke rumah Madani, ulun hendak bahilah nah, terimakan zakat ulun, terimakan sidin, imbah diterima lalu jarak guru Madani ini, nah ulun julung wadah pian tolong bagiakan. Nah, tapi tinggali 10 lembar amplopnya di sini. Kadang apa tinggal 10 tuh hak andai diambil sidin seberatan tampun sidin. Nah ini pulang kita bahilah harus lawan orang yang paham. Kalau ada paham diangkut sidin sakantongan dia. Ngajar sidin bagikan lah duit itu boleh. Nah kita bawa kulit duit tadi boleh kita bagikan ke kemanakan, ke cucu, ke tetangga dihiga. Walaupun orangnya berduit tapi jatuhnya lain zakat lagi. Jatuhnya itu sebagai sedekah, karena zakat ulun tadi sudah jatuh dengan ulun serahkan kepada tuan guru Madani tadi. Jadi yang ulun bagikan itu tinggal sedekah. Nah itu boleh. Kalau amunnya kada bahilah, kalau kada bahilah itu ya tadi belain duitnya, lain akan 500.000 yang dibagikan. Adakah lagi pertanyaan? Kayak lagi lah. Sebelum kita tutup, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia kita dalam ketaatan, Allah sehatkan badan kita dalam ibadah, Allah luaskan rezeki kita yang halal, Allah kabulkan segala hajat kita, Allah mudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan kita menjadi orang-orang saleh dan salihah, dan andai kita meninggal dunia mudah-mudahan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma